Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Hari ini aku akan meringkas buku berjudul Komunikasi Itu Ada Seninya, karya Oh Soo Hyang. Banyak orang yang cemas ketika akan berbicara atau berkenalan dengan orang baru. Itu karena ucapan dan perkataan kita sangat berpengaruh yang akan menciptakan kesan pertama. Berkomunikasi dengan orang lain juga memerlukan ilmu. Kita juga harus mengenal kondisi dan juga suasana hati lawan bicara kita. Karena bisa saja kata-kata yang kita ucapkan dapat melukai hati mereka. Hal lain yang kita pelajari dalam komunikasi adalah kita akan menemukan orang-orang yang mudah sekali membuat orang nyaman ketika berbicara. Tetapi ada juga yang sulit untuk kita ajak bicara. Nah, cara berkomunikasi yang efektif salah satunya adalah menggunakan pendekatan psikologi. Cara komunikasi yang berlandaskan psikologi akan 100% memikat lawan bicara. Kita juga dapat menggerakkan lawan bicara sesuai ketulusan dan juga niat kita berkomunikasi dengannya. Jadi, kita tidak perlu lagi merasa khawatir, tidak bisa berbicara lancar, atau bingung saat ingin mengatakan yang sesungguhnya. Di dalam buku ini, kita akan mengetahui perihal teknik-teknik komunikasi dengan pendekatan psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 bagian dalam buku ini, yaitu teknik komunikasi untuk memulihkan hubungan, membujuk dan mendapatkan respons, komunikasi dengan kekasih, komunikasi untuk bisnis, dan juga komunikasi untuk meraih kesuksesan. Dan di dalam video ini, aku tidak akan menjelaskan semuanya. Aku pun tidak membaginya dalam 4 kelompok tersebut. Aku hanya membahas 10 teknik komunikasi saja. Nah, kalau begitu, yuk mari kita bahas. Yang pertama adalah primacy effect. Kesan pertama adalah hal yang sangat penting untuk membuat orang lain nyaman saat berbicara dengan kita. Ini dinamakan efek primer atau primacy effect. Efek primer ini artinya bahwa suatu informasi atau kesan yang ditampilkan pertama kali sangat diingat oleh orang lain. Ada 3 hal yang menentukan kesan pertama, yaitu penampilan, suara, dan juga kosakata. Yang kedua adalah recency effect of praise atau efek pujian akhir. Pujian menjadi hal yang sangat penting untuk membuat seseorang bersemangat. Pujian yang kita ucapkan tidak hanya ketika orang lain telah melakukan sesuatu yang baik, tetapi juga bisa sebagai ungkapan kasih sayang dan juga kepedulian untuk orang lain. Dalam konsep psikologi ini dikenal juga sebagai efek pujian akhir atau recency effect of praise. Efek ini artinya sebuah keadaan di mana seseorang merasa senang jika dikritik di awal dan dipuji di akhir. Jika kita mengkritik dan menutupnya dengan pujian, maka efeknya akan maksimal. Yang ketiga adalah meminta maaf yang baik. Penting sekali untuk meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Ada 4 tahapan untuk meminta maaf dengan tulus, yaitu mengakui, menyesali, mengklarifikasi, dan mengganti rugi. Permintaan maaf juga membutuhkan 6 unsur yang semakin membuat orang lain memaafkan kita, yaitu menunjukkan penyesalan, menjelaskan apa hal yang salah, mengakui tanggung jawab, berjanji tidak akan mengulangi, mengusulkan kompensasi atau balasan, dan juga mengucapkan maaf. Yang keempat, efek adaptasi sensorik atau sensory adaptation effect. Mendesak orang lain agar memaafkan kita akan membuat orang tersebut semakin jengkel atau enggan memaafkan. Kita bisa menggunakan efek adaptasi sensorik ini dengan cara menyampaikan isyarat dan ucapan untuk berdamai secara perlahan, bertahap, dan juga dalam waktu yang lama. Jangan mencoba untuk langsung berbaikan di hari itu juga. Yang kelima adalah neighbor effect atau efek tetangga. Kecenderungan kita untuk menilai diri kita sendiri dengan membandingkan diri dengan kekayaan atau status sosial tetangga menjadi suatu hal yang sering kita lakukan. Ini disebut juga sebagai efek tetangga atau neighbor effect. Jadi, kita membandingkan diri dengan orang lain tanpa henti. Cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini adalah mengevaluasi kembali ucapan kita yang tanpa sadar membandingkan diri dengan orang lain. Yang keenam adalah pratfall effect. Efek ini menjelaskan bahwa orang yang tampak dingin atau cuek justru lebih disenangi dan juga memiliki daya tarik yang tinggi. Efek ini memberikan kita pemahaman bahwa kekurangan yang kita miliki menjadi daya tarik. Sementara orang yang terlalu sempurna tanpa celah kurang memberikan daya tarik bagi orang lain.
Yang ketujuh adalah efek penopile. Efek ini memiliki arti bahwa kita percaya jika kita membeli produk yang memiliki nilai beli yang tinggi, maka hal ini akan berpengaruh pada diri kita. Kita seakan-akan masuk ke dalam kelas sosial kelompok tersebut. Misalnya, ketika kita membeli tas yang mahal, maka kita dianggap berada di dalam kelas sosial tersebut. Yang kedelapan adalah efek jangkar atau anchoring effect. Pasti kita akan tergoda untuk membeli barang-barang yang telah didiskon. Kita mengira jika harga barang tersebut sudah dipotong harganya, padahal kenyataannya harga tersebut tidak dipotong. Pelanggan seolah-olah membeli dengan harga yang murah, tapi sebenarnya toko tidak menurunkan harga. Harganya sudah lebih dulu dinaikkan sebelum akhirnya toko memberikan potongan harga. Yang kesembilan adalah efek bandwagon. Fenomena membeli atau menggunakan barang yang sesuai dengan tren dinamakan dengan efek bandwagon. Sebagian orang membeli barang secara impulsif karena produk tersebut sangat populer dan kita pun takut jika tertinggal karena tidak mengikuti tren. Yang terakhir adalah hukum John Goodman. Pembeli akan kemungkinan besar membeli kembali merek yang sama jika keluhannya teratasi. Rasionya bisa mencapai 65%. Dari hal ini kita jadi bisa mengetahui bahwa sangat penting untuk mendengarkan keluhan pelanggan dan mengusahakan yang terbaik untuk menanganinya. Nah, itu adalah 10 seni komunikasi yang bisa kita pelajari. Kamu bisa lebih jauh mengetahuinya dengan membaca buku ini. Jadi, kita bisa berkomunikasi tanpa takut lagi merasa salah. Dengan membaca buku ini, kita mendapatkan banyak pengetahuan tentang cara komunikasi dengan pendekatan psikologi. Terima kasih sudah mendengarkan ringkasan buku Komunikasi Itu Ada Seninya, karya Oh So-hyang. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.